Jadi Saya Gita Pushiningsi. Saya Naura Sofeka. Saya Nila. Halo teman-teman, jadi di sini saya bakal mewawancarai tentang pengalaman berwisata dari Mbak siapa? Rifa. Oke. Jadi Mbak Lita, saya mau bertanya di sini Mbak Lita itu suka wisata yang seperti apa sih? Kebetulan saya suka wisata alam ya, apalagi kalau main air gitu. Wisata yang terakhir Mbak Lita kunjungi itu seperti apa? Gimana? Waktu itu saya terakhir kunjungin itu wisata air terjun itu di daerah Kalimantan Selatan. Mbak Lita pakai transportasi apa? Iya, saya pakai waktu itu saya pakai mobil sih dari Balikpapan ke sana. Perjalanannya berapa jam ya? Kurang lebih 8 jam, kurang ya. Apa yang bikin Mbak Lita mau ke tempat tersebut? Karena kan temannya jauh ya, apalagi 8 jam perjalanan. Waktu itu saya lagi liburan ke tempat keluarga saya, terus kebetulan diajakin keluarga untuk wisata ke situ dan seru banget ternyata di situ. Nah, kan udah jauh nih Mbak Lita dari Balikpapan ke Kalimantan Selatan. Itu tuh apakah puas sama hasil yang ada di sana sesuai ekspektasi atau? Ya saya puas banget karena di situ sesuai ekspektasi saya, airnya seger banget, terus nggak jarang banget ditemuin di Balikpapan kayak gitu. Untuk biaya di sananya apakah ada pembayaran seperti biaya masuknya atau? Waktu itu sih nggak ada biaya masuknya, tapi ada biaya parkir buat mobil itu sekitar 5.000 kemarin. Ya, terima kasih Mbak Lita sudah mau dimintain waktunya sebentar untuk wawancara. Iya, Terima kasih teman-teman. Halo, selamat pagi. Perkenalkan ya, sama saya Siva Mutifairoh. Saya dari kelas 1 1. Ya, jadi hari ini saya akan mewawancarai Mbak Syifa untuk pengalaman berwisata. Apakah Mbak Syifa suka berwisata macam kayak wisata alam khusus atau umum kayak gitu? Suka banget sih, apalagi kalau sama keluarga gitu ya. Terakhir itu saya ke Lamin Etam gitu loh. Di situ banyak banget mainannya, terus pemandangan alamnya juga bagus, jadi sekalian cuci mata gitu. Wisatanya sama keluarga gitu ya. Menurut Mbak Syifa, apa sih yang membuat Mbak Syifa ke Lamin Etam itu apa yang menarik gitu yang membuat kebetulan di sana kan pemandangan itu masih fresh gitu ya, banyak pohon, alam, terus ada kolam-kolamnya, ditambah lagi di sana itu ada hewan. Kemarin sih ada pandang ayam gitu, tapi ayamnya bukan sembarang ayam, ada macam-macam, ada bisa kayak ayam kalkun, bahkan ayam pantai yang kecil-kecil, terus ada juga ular, ada merpati juga, terus ada kebun kelinci di sana, terus ada kolamnya, ikannya juga banyak banget. Terus wisatanya kayak banyak banget, ada perahu bebek, terus perahu yang banyak orang itu, terus ada perintis juga. Banyak sekali ya. Iya. Untuk transportasinya kemarin Mbak Syifa menggunakan apa? Kalau kemarin saya ke keluarga bawa motor aja sih, jadi karena 4 orang bawa motornya 2. Ada kendala nggak nih perjalanan menuju Lamin Etam? Alhamdulillahnya lancar aja, perjalanannya juga nggak terlalu rame. Pokoknya ya sesekali waktu itu sana tuh macet dikit-dikit. Menurut Mbak Syifa puas nggak sama fasilitas yang ada di Lamin Etam? Puas sih, puas banget, soalnya di sana juga rapi, kebersihannya juga dijaga, terus tatanan lokasinya juga bagus banget, strategis. Untuk biaya, ada biaya masuk atau apa? Biaya masuk sih ada, tapi sebenarnya saya kurang tahu ya berapa, soalnya bukan saya tuh yang bayar. Terima kasih Mbak Syifa sudah mau berbicara. Ya. Halo teman-teman, di sini kita mau mewawancarai mengenai pengalaman wisata dari kakak Yuli dan Kai. Jadi kakak ini suka berwisata nggak sih? Suka. Sukanya tuh wisata yang kayak gimana? Alam kan, minat khusus kan? Minat khusus sih lebih tepatnya, karena kan kayak biar moodnya tuh tambah bagus. Kalau dari aku sih alam ya, anak alam banget. Terakhir kakak ngomongin apa sih? Terakhir saya ke Lamin Etam sama Kilo 15. Terakhir itu ya. Terakhir? Kalau saya kemarin terakhir tuh di Manggar, sama minat khususnya itu ke pemancingan. Saya membuat kakak ingin balik lagi. Pastinya karena tempatnya tuh bersih, nyaman, fasilitasnya juga lengkap pastinya. Yang kita pilih itu kalau misalkan kita mau balik lagi ke sana. Sama, kurang lebih sama, tapi lebih ke mungkin kayak naik kuda kayak gitu, terus tuh lihat tanaman-tanaman, pohon-pohonnya, terus sama foto-foto lagi lah.
Biasa kalau kakak ke sana menggunakan transportasi apa sih? Saya sendiri sih motor ya, sama kendaraan pribadi motor dan mobil. Biasa ada kendala nggak dalam perjalanan? Kira-kira jalannya apa? Mungkin sih seringnya karena kalau misalkan kita kayak mau ke tempat yang agak jauh tuh kan pasti ada beberapa jalannya tuh yang rusak gitu, nggak pure, dia tuh benar-benar mulus. Ya sama kayak mungkin saya pernah ban bocor sih. Jadi di tengah jalan waktu yang paling jauh tuh di Samboja, jadi banyak bocor sama habisan bensin. Biasa biaya yang kakak keluarkan dalam wisata tersebut berapa sih? Paling sedikit itu 200 karena kan kita sekalian menikmatin kan, jadi pasti walaupun yang tadinya iya kulineran Sama kalau ada segitu juga. Terus apa sih yang paling berkesan selama wisata itu? Momennya. Jadi kayak foto-foto ya. Kan kalau misalnya kita wisata tuh sekalian ngobrol ya satu keluarga. Kakak puas fasilitas yang ada di tempat tersebut? kalau misalkan pertama kali mengunjungi itu pasti ada puas nggak puasnya, kadang kayak fasilitas di toilet tuh pertama kan, karena kayak pasti ada yang beberapa tuh ada yang bayar,